Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Gema takbir membahana, semarakan suasana bahagia hari raya. Lantunan tahmid dan tahlil menyempurnakannya sebagai wujud penghambaan jiwa kepada Allah penguasa alam semesta. Gema takbir, tahmid dan tahlil yang kita kumandangkan di pagi hari ini adalah kalimat dan lafaz yang sama, menggemah di seluruh persada, dilantunkan oleh saudara-saudara kita di berbagai penjuru dunia. Betapa pagi ini kebahagiaan membuncah memenuhi setiap relung jiwa kita. Betapa senyum dan ceria menghiasi wajah-wajah kita. Betapa hiruk pikuk hari raya menyemarakkan suasana hari kita. Namun kebahagiaan itu yang kita rasakan hari ini boleh jadi telah hilang dari sebahagian saudara-saudara kita nun jauh di sana, di negeri-negeri kaum muslimin yang terjajah, di Suriah, Burma dan Gaza. Gema takbir mereka diselingi isak tangis pilu bocah-bocah yang kehilangan keluarga mereka dan kini hidup terlunta sebatang kara. Gema takbir mereka diselingi rintihan perih korban-korban terluka bersimbah darah, hanya mendapatkan perawatan seadanya sebab fasilitas kesehatan negeri mereka telah rata dengan tanah akibat serangan udara yang membabi buta. Gema tahlil mereka diselingi rentetan senjata dan dentuman rudal-rudal yang menggelegar meluluhlantakkan rumah-rumah kediaman mereka. Ada sejuta duka menyelubungi hari raya mereka, ada sejuta nestapa menghimpit hari-hari mereka, ada berjuta tragedi berdarah hantui suasana mereka. Namun hal itu tidaklah menghalangi mereka untuk menggemakan takbir, tahmid dan tahlil di hari mulia yang hari ini. Mereka adalah saudara-saudara kita, para kesatria medan laga di bumi jihad yang terus membara, yang telah dan sedang menunaikan janjinya kepada Allah. Sementara kita yang berada di sini insya Allah akan terus menanti penuh tawakal seraya menggenggam janji yang serupa dengan sepenuh jiwa, sebagaimana firman Allah Ta'ala, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara kaum beriman ada orang-orang yang memenuhi janji mereka kepada Allah. Di antara mereka ada yang telah menunaikan janjinya, dan di antara mereka ada yang sedang menunggu, namun mereka tidak pernah mengubah janji itu sedikit pun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia,
Ramadan telah berlalu pergi. Kepergiannya memberikan banyak arti dan meninggalkan jejak-jejak pelajaran yang harus kita renungkan. Salah satunya adalah pelajaran tentang betapa pentingnya ukhuwah dan persaudaraan di jalan Allah untuk membangun sebuah kejayaan. Bulan Ramadan telah menyatukan umat Islam dengan segala kesahduan ibadah-ibadahnya dan juga peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya. Tragedi Gaza yang terinjak-injak kekejian Zionis Israel misalnya, meski jelas menunjukkan adanya kelemahan kita sebagai umat, namun kesatuan respon dan ungkapan prihatin kita sebagai umat setidaknya menjadi tanda awal adanya harapan kejayaan itu masih selalu ada. Umat Islam yang berbahagia. Satu ketika Rasulullah SAW bersama pasukannya sedang dalam perjalanan pulang dari perang Bani Mustalik. Di sebuah persinggahan, rombongan besar ini melepas lelah sambil menikmati air dari sumur yang ada. Dalam rombongan manusia yang besar seperti itu, gesekan kecil wajar terjadi. Tanpa sebab yang jelas, seorang sahabat dari kelompok Muhajirin menendang kaki sahabat dari kelompok Ansar persis di tempat sumber air yang menjadi pusat kerumunan pasukan. Masih diselimuti lelah akibat perang dan perjalanan, insiden kecil itu berhasil semantik kelompok. Gesekan tersebut sejatinya karena sentimen kelompok yang menonjol, hanya melibatkan individu dari dua kelompok yang berbeda, tetapi karena sentimen kelompok yang menonjol, persoalan pribadi tersebut terseret kepada fanatisme golongan. Tokoh Ansar memanggil anggota kelompoknya, "Wahai kaum Ansar, kemari!" Tidak mau kalah kaum Muhajirin membalas dengan memanggil pula anggota kelompoknya, "Wahai kaum Muhajirin, kemarilah." Rasulullah yang sedang beristirahat mendengar teriakan dua kelompok tersebut. Dari nada suara yang memanggil itu, Nabi segera paham adanya gelagat yang tidak baik. Beliau mengatakan, "Ma balu da'wal jahiliyah?" Kenapa aku mendengar seruan jahiliyah? Dan setelah Nabi menerima laporan tentang peristiwa yang terjadi, beliau segera mengeluarkan instruksi, "Da'uha fa innaha muntinah." Tinggalkan seruan-seruan itu karena dia adalah seruan yang busuk. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Muhajirin adalah gelar kehormatan. Gelar ini menggambarkan prestasi, sebab Muhajirin adalah orang-orang yang berhijrah meninggalkan kampung halamannya demi untuk kepentingan agama dan umat. Muhajirin adalah orang-orang yang meninggalkan keluarga, harta dan pekerjaan dan bergabung bersama Rasulullah di kota Madinah untuk misi perjuangan agama Allah. Di sisi lain, Ansar juga merupakan gelar kehormatan. Prestasi yang tergambar dari gelar ini tidaklah kalah besar. Al-Ansar adalah orang-orang Madinah yang dalam keterbatasan mereka menampung, melayani dan menanggung kehidupan saudara-saudara mereka yang hijrah ke Madinah, khususnya bagi kelompok Muhajirin yang belum mampu untuk mandiri. Ansar adalah penghuni dari kampung yang siap menerima dan melindungi Rasulullah SAW dan dakwanya. Namun demikian, ketika gelar mulia ini disalahgunakan saat Muhajirin dan Ansar keluar dari rel perjuangan Islam dan dibawa kepada kepentingan kelompok, maka Muhajirin dan Ansar menjadi identik dengan jahiliyah. Ma balu da'wal jahiliyah? Kenapa aku mendengarkan seruan jahiliyah? Begitu sabda Rasulullah SAW. Dan ketika gelar ini digunakan untuk memecah belah ukhuwah Islamiyah, Nabi tidak segan-segan mengecamnya, "Da'uha fa innaha muntinah." Tinggalkan seruan-seruan itu karena ia adalah seruan yang busuk. Muhajirin dan Ansar adalah dua gelar prestasi dan kehormatan. Bisa berubah menjadi seruan jahiliyah dan ajakan untuk berbuat jahat, bukan karena makna dan kandungan dari Muhajirin dan Ansar itu sendiri, tetapi ketika gelar tersebut diselewengkan, Muhajirin dan Ansar yang awalnya untuk mendorong, berlomba dalam kebaikan, diselewengkan untuk menjadi simpul perpecahan kaum muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, episode selanjutnya semakin memperjelas siapa sesungguhnya musuh kaum muslimin yang utama, yaitu kaum munafikin. Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong kaum munafik yang juga adalah
ada dalam rombongan pasukan tidak bisa menyembunyikan belangnya. Demi mendengar Muhajirin dan Ansar yang memanggil kelompoknya, sifat kemunafikannya segera muncul, lalu berkata, benarkah orang-orang Muhajirin berani menantang kita? Bila kita sampai di Madinah nanti, orang-orang terhormat akan segera mengusir orang-orang hina. Begitulah bahasa orang-orang munafik ini mengecam. Orang umat Islam yang dimuliakan Allah, ternyata tanda paling nyata dari kemunafikan adalah kegemaran menimbulkan perpecahan, merusak ukhuwah, memutus silaturahim, memicu konflik, memecah belah persaudaraan. Benar, tanda paling nyata keimanan adalah ukhuwah, dan tanda paling jelas kemunafikan adalah perpecahan. Latar belakang yang berbeda yang seharusnya menjadi sumber kekuatan bagi orang-orang yang beriman dimanipulasi menjadi sumber perpecahan dan konflik. Latar belakang yang tidak sama karena bahasa, warna kulit, asal daerah, bahkan orientasi kerja yang seharusnya bisa berpadu untuk saling melengkapi sehingga bisa mencapai kesempurnaan bagi kaum munafikin, justru dijadikan alasan untuk bertengkar dan saling menjatuhkan. Umat Muhammad yang dimuliakan Allah, sebagai sebuah bangsa, kita baru saja menyelesaikan satu agenda politik kebangsaan yang penting, pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakilnya. Agenda politik kebangsaan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia tersebut merupakan proses yang wajar dalam perjalanan sebuah bangsa. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam menjalankan agenda tersebut terhadap sesama umat Islam yang juga anak bangsa, sangat mungkin terjadi perbedaan dalam mempersepsikan realitas politik yang ada, apalagi dalam menentukan pilihan. Dalam sistem demokrasi yang terbuka dan melibatkan partisipasi politik masyarakat yang luas, realitas politik memang menjadi rumit dan cenderung tidak jelas. Berbagai kepentingan bahkan kesempatan bisa dipermainkan. Maka selama orientasi kita sama, niat kita tulus untuk sama-sama mewujudkan kemaslahatan umat dan bangsa, menunjuk perwakilan dan melahirkan pemimpin yang bisa membawa bangsa ini kepada kemakmuran, keadilan, pemenuhan hak-hak, perlindungan kepada kaum yang lemah, dorongan kepada syiar-syiar Islam, akses pendidikan yang terjangkau bagi semua, media yang jujur dan bertanggung jawab, maka mari kita kedepankan ukhuwah Islamiyah. Sebagai umat, kita adalah bahagian terbesar dari penduduk negeri Allah ini. Saham umat Islam dalam sejarah, perjuangan dan revolusi kemerdekaan Indonesia juga terbesar. Setelah kemerdekaan, kita juga yang terus mengukir sejarah pembangunan di negeri ini. Bahkan dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang lain, umat Islam di bumi Allah yang lain, kitalah negeri dengan jumlah umat Islam terbesar di abad ini. Dengan demikian, jelas bahwa baik-baiknya negeri ini adalah baiknya juga umat Islam. Sebaliknya rusaknya negeri ini adalah rusaknya juga kita umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kepada para pemimpin bangsa, umara dan ulama, kami serukan untuk menjadi panutan bagi seluruh masyarakat. Bukankah kepemimpinan itu adalah keteladanan? Keteladanan dalam perkataan dan perilaku, keteladanan dalam kejujuran dan perbuatan baik, keteladanan dalam mengedepankan kemaslahatan bangsa atas kepentingan kelompok, persatuan dan kebersamaan antara sesama anak bangsa harusnya, khususnya umat Islam, menjadi salah satu kemaslahatan bangsa yang harus dijaga dan dipertahankan. Persatuan di atas iman dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, persatuan yang dibingkai oleh keluasan syariat, sifat toleransi yang benar. Kebersamaan umat Islam harus dilindungi agar tidak dicederai oleh aliran-aliran yang merusak kemurnian agama, paham dan perilaku yang menyimpang, memiliki daya rusak persatuan umat yang patut untuk diwaspadai. Menjaga kebersamaan umat Islam atas kemurnian ajaran agama sesuai Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi tugas setiap pemimpin bangsa ini, sehingga menjadi pilar kokoh buat ketahanan negara. Para pemimpin bangsa yang terhormat, penerapan hukum-hukum syariat Islam atas umat manusia menjadi kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kami mengingatkan hal ini sebagai bentuk tanggung jawab atas sesama umat Islam. Sebagai bahagian dari bangsa ini, kami merasa rindu terhadap hukum-hukum syariat yang diterapkan secara sempurna tanpa adanya pemilahan antara hukum-hukum ibadah dan hukum-hukum muamalah. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kesejahteraan suatu bangsa yang menjalankan aturan-aturannya. Maka apakah bangsa kita masih mau dibawa untuk mencari jaminan kesejahteraan dari selainnya? Tidak ada satupun yang lebih benar perkataannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala upaya untuk mencari kesejahteraan dari selain yang telah dijanjikan olehnya hanya menjadi perbuatan yang sia-sia, bahkan mengorbankan masyarakat itu sendiri. Allah taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Seandainya para penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti akan kami bukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit maupun bumi. Namun mereka mendustakan Allah, maka kami pun menghukum mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Para pemimpin bangsa yang terhormat, kami mengajak untuk kembali kepada hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala untuk dapat diterapkan dengan baik dan sempurna. Semoga Allah segera menurunkan janjinya berupa kesejahteraan dan keberkahan bagi bangsa ini. Kepada para ulama panutan umat, kami mengharapkan bimbingan tulus sepanjang waktu, bimbingan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan agar dapat selalu istiqamah di atasnya, menjadi teladan bagi kami dalam sikap istiqamah, menjalankan dan memperjuangkan agama. Para ulama kami yang tercinta bukan layak bagi kami untuk menggurui, namun sebatas saling mengingatkan sesama hamba Allah bahwa perjalanan lurus suatu bangsa tidak bisa lepas dari peran ulama Islam. Perpaduan antara ulama dan pemerintah menjadi jaminan bagi kebijakan yang membawa maslahat kepada rakyat. Perpaduan yang berdasarkan atas asas saling mengingatkan dan menasihati kepada kebaikan, bukan pembenaran atas kebijakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kami yang mulia, kesadaran umat Islam untuk bersatu dan menjaga persaudaraan selayaknya menjadi modal berharga sehingga kekuatan umat ini bisa senantiasa bertahan. Oleh karena itu, berikanlah kami contoh yang baik untuk menjaga tekad persatuan ini dan mewujudkannya antara sesama kaum muslimin atau anak bangsa secara keseluruhan. Kami sadar bahwa perbedaan di antara ulama bisa menjadi sebab perpecahan di tubuh umat. Namun sikap bijak dan arahan-arahan yang membangun diyakini insya Allah bisa untuk meredam gejolak tersebut. Umat membutuhkan keteladanan dalam sikap kebersamaan dan persatuan ini. Saling curiga atau saling tuding dengan melemparkan kalimat-kalimat yang tidak pantas rasanya bukan keinginan semua pihak. Kepada para orang tua, kami mengingatkan bahwa ketahanan keluarga menjadi pilar paling utama nilai-nilai kemuliaan masyarakat dan bangsa. Anak-anak kita menjadi generasi yang wajib mendapatkan pendidikan nilai-nilai kejujuran, amanah, ketulusan, keimanan yang mendalam di dalam rumah tangga. Ulama-ulama besar Islam sejak zaman dahulu lahir dari perhatian orang tua mereka di dalam rumah sejak kecil. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal hanyalah contoh dari sebagian kecil ulama besar Islam ini. Ibunda Imam Syafi'i memasukkannya ke sekolah penghafal Al-Quran sejak usia dini, sehingga beliau mampu mengkhatamkan hafalannya di usia 7 tahun. Imam Ahmad bin Hanbal dibangunkan oleh ibunya sejak sebelum subuh untuk diantar ke rumah seorang guru pengajar ilmu hadis, sehingga beliau menguasainya dengan baik di usia masih kecil. Para orang tua yang tercinta, kami mengajak ayah dan bunda sekalian untuk menjaga kelangsungan generasi umat Islam yang tumbuh dengan nilai-nilai kemuliaan dan menyebarkannya di tengah masyarakat. Kami mengajak untuk memperhatikan rumah tangga masing-masing dan menjadikannya sebagai sekolah atau madrasah. Kami mengarahkan mengarahkan anak-anak ayah dan bunda sekalian untuk mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
memperkenalkan mereka kepada Allah, Rasulullah dan agama Islam yang murni. Semoga mereka tumbuh menjadi generasi yang kuat dan siap mengarungi hidup dengan naungan agama. Kepada para kaum wanita, kami mengingatkan bahwa Anda sekalian adalah salah satu pilar utama negara dan bangsa. Bangsa dan negara yang baik tercermin dari sikap dan pergaulan kaum perempuan. Baiknya menjadi kebaikan bangsa, buruknya juga merupakan keburukan bangsa. Tanggung jawab ini memang tidak ringan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu Anda sekalian untuk memikulnya. Kami mengajak kepada seluruh kaum perempuan untuk berhijab, menutup aurat dengan benar dan menjaga pergaulan sebaik-baiknya sehingga tidak menjadi fitnah atau godaan bagi lawan jenis. Kami mengajak kepada seluruh kaum perempuan untuk mempelajari ilmu agama sehingga bisa menjalankan perannya untuk membangun masyarakat dan umat. Kami mengajak kepada seluruh kaum perempuan yang memiliki ilmu agama untuk ikut aktif berperan serta dalam dakwah Islamiyah, khususnya di kalangan kaum perempuan sendiri, sehingga dapat terwujud keseimbangan dalam penyampaian dakwah Islamiyah ini. Kepada para pemuda Islam harapan umat, kami sampaikan seruan untuk menggunakan masa muda dengan baik dan benar. Fase pemuda tidak akan berulang dalam kehidupan, sehingga hanya penyesalan yang bisa terdengar dari setiap orang yang telah melewati fase ini dan tidak menghasilkan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Saudara-saudaraku para pemuda, waktu yang Anda miliki lebih mahal dari nilai situs-situs jejaring sosial, sehingga tidak pantas untuk dihabiskan dalam keasikan dunia maya atau menghabiskan paket data seluler. Otak yang Anda miliki lebih berharga dari perilaku bebas kaum permisif yang menghalalkan segala jenis hubungan sehingga tidak layak untuk dijejali oleh pandangan-pandangan kotor mereka itu. Fisik Anda lebih bernilai dari harga golongan tertinggi miras atau narkoba sehingga tidak sebanding apabila rusak dengan memasukkannya ke dalam tubuh Anda. Vitalitas Anda jauh lebih mulia dari perilaku kriminalitas kelompok-kelompok geng motor sehingga tidak terjangkau oleh mahalnya bayaran balapan liar atau tingginya pujian orang-orang karena tindakan tidak terpuji. Saudara-saudaraku para pemuda, waktu Anda, otak, fisik dan vitalitas menjadi modal yang selayaknya dijadikan penghubung antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangat layak untuk malu apabila masa muda berlalu dan Anda tidak punya karya yang diwarisi oleh orang lain. Kaum muslimin yang berbahagia, akhirnya mari kita semua menundukkan mata hati kita dengan penuh harap kepada Allah, memanjatkan doa kepadanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tempat semua keluh kesah disampaikan, tempat semua masalah mendapat jalan keluar. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabatnya, manusia-manusia terbaik yang pernah terlahir. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Engkau telah menciptakan kami dan kami adalah hamba-Mu, dan kami selalu berusaha menepati ikrar dan janji kami kepadamu. Dengan segala kekuatan yang kami miliki, kami berlindung kepadamu dari keburukan perbuatan kami. Kami mengakui betapa besar nikmat-nikmat-Mu yang tercurah kepada kami, dan kami tahu dan sadar betapa banyak dosa yang telah kami lakukan. Karenanya ampunilah kami. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, sayangi kami, sayangi kedua orang tua kami yang telah berpenuh lelah merawat dan mendidik kami. Ampunilah setiap kata keras kami yang pernah terlontar kepada mereka. Ya Allah, ampunilah sikap tak peduli kami atas mereka. Ya Rabb, berikanlah kesempatan kepada kami untuk berbakti kepada mereka. Ya Allah, lembutkan hati mereka untuk kami agar lidah mereka mengantar kami kepada ridha-Mu ya Allah. Dan jika Engkau telah memanggil mereka ke hariban-Mu, maka basuhlah mereka dengan kelembutan ampunan dan rahmat-Mu, serta pertemukanlah kami dengannya dalam keabadian nikmat jannah-Mu. Ya Allah, berkatilah keluarga kami, jadikanlah mereka penyejuk pandangan mata dengan ketakwaan dan ketaatan kepadamu. Wahai Rabb kami yang Maha Penyayang, sayangilah para ustadz, guru-guru kami, lindungi dan bimbinglah mereka, lapangkanlah rezekinya,
kuatkanlah azamnya dan berkatilah jalannya. Ya Allah, bersihkan hati dan jiwa ini dari hasad dan dengki. Persatukan jiwa-jiwa ini dalam cinta karenamu dan dalam ketaatan kepadamu. Jangan engkau biarkan syaitan musuhmu menggerogoti persaudaraan kami. Ya Allah, dengan kuasa dan kehendakmu, pilihkanlah pemimpin negeri ini yang dapat berlaku adil dengan syariatmu di atas bumi yang tidak sejengkal pun melainkan milikmu. Wahai Rabb kami, berkahilah negeri ini dengan ketaatan penduduknya. Jangan engkau azab kami karena kezaliman para pendosa di antara kami. Ya Allah, Rabb yang maha kuat, yang maha perkasa, kami yakin bahwa kepogahan musuh-musuhmu terlalu kecil di hadapan keperkasaanmu. Kami memohon kepadamu ya Rabb, dengan izzahmu, dulu lantakan kesombongan Zionis yang zalim atas saudara-saudara kami di Gaza, Palestina. Tolonglah para penyeru la ilaha illallah di sana. Gembirakan mereka dengan kehancuran negara Zionis yang zalim dan kufur. Ya Allah yang maha penyayang, sayangilah hamba-hambamu yang setia dengan sunnah nabimu di bumi bernama Syria. Tolonglah mereka dari rezim Syiah yang zalim dan kejam. Bebaskanlah mereka dari keangkara murka. Satukan langkah dan jiwa mereka atas kebenaran, dan menangkan mereka dengan kekuatanmu yang tiada terbatas. Ya Allah, ya Allah Tuhan yang maha penyayang, sayangi dan lindungi saudara-saudara kami di Burma, Irak, dan di setiap jengkal bumimu ya ini ya Allah. Satukan hati mereka, satukan langkah mereka, berikan kemenangan yang sejati kepada mereka. Sekali lagi ya Allah, Tuhan pemilik segala kerajaan, karuniakanlah kami pemimpin yang saleh dan takut kepada. Pemimpin yang berani dan cerdas, serta mengerti dan paham agamamu, sehingga dapat menuntun rakyatnya untuk tetap di jalan. Ya Allah yang maha pengasih, masih banyak dari kami hamba-hambamu yang lemah dan terpinggirkan. Maka anugerahkanlah kepada mereka pemimpin yang menyayangi mereka dan peduli secara sungguh-sungguh terhadap nasib mereka. Ya Allah, berkahilah kami di setiap langkah yang kami ayunkan. Terimalah setiap kebaikan yang kami kerjakan. Anugerahkanlah ikhlas pada setiap amal itu. Inilah doa dan permintaan kami. Engkaulah sang maha mendengar dan maha kuasa mengabulkan doa hamba-Nya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwin bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu warisa minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamna. Rabbana la tudhi qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.